Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, santri itu yang semangat ya, santri itu yang energik ya, luar biasa. Baiklah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Pembina Pondok Pesantren Hikmatus Syarif, yang saya hormati, kalau kami mondok dulu namanya Pak Lurah ya, atau Kepala Pondok Bapak Haji Husnan ya. Yang terhormat Bapak sahabat saya luar biasa ini, setelah 20 tahun baru ketemu lagi, Bapak Haji Irzani ya, Sekretaris Eksekutif ya, Masya Allah ya. Beliau sekarang luar biasa aktif ya di Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah ya. Jadi ceritanya, saya yang mengenalkan Mataram itu beliau yang mengajak saya di sekitar tahun 2003 ya Pak Irzani ya. Saya diminta oleh beliau untuk membangun sistem informasi di STKIP Hamzah-Nuwadi yang sekarang sudah naik level menjadi Universitas Hamzah-Nuwadi yang luar biasa gitu ya. Oke. Dan inilah yang namanya pertemuan barokah, pertemanan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun sudah lama ya, 20 tahun yang lalu, tapi alhamdulillah dipertemukan lagi ya, dan dipertemukan lagi dalam suasana yang insya Allah ini atas ridhonya ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, dan juga yang saya hormati Bapak Ustadzah ya, yang di Pondok Pesantren Hikmatus Syarif, nah, ini nama belum terbiasa ini ya. Atau ada singkatannya Pondok Pesantren apa? Isi. Oh, isi. Oh iya, ada nama kerennya ya. Saya juga ada nama kerennya itu. Nanti bisa dilihat di YouTube ya, saya punya podcast ya. Ini gundul ini gara-gara konten ini ya. untuk branding. Sekarang saatnya kan branding ya. Bagaimana kita membuat konten-konten, tentunya nanti kalau di pondok yang media dakwah dan juga. Saya sudah dalam rangka itu juga ya. Insya Allah ya. Nanti bisa dilihat di YouTube saya, namanya podcastnya namanya NH Podcast ya itu ya. Lumayan dapat subscribe banyak banget nanti. Ya. Dan baru tadi pagi saya juga ngonten dengan beliau, Pak Sekretaris Eksekutif, sahabat saya Pak Haji Irzani, di rumah beliau tadi ngonten terkait dengan perkembangan Islam, khususnya NBDI di NTB ini. Luar biasa, nanti bisa dilihat nanti ya dengan beliaunya. Baiklah, sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada uswah wa qudwatuna, tauladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, para pengikutnya, umatnya yang insya Allah istiqomah di jalannya. Baiklah, pada pagi hari yang cerah, pagi hari yang penuh barokah ini, saya sungguh merasa terhormat ya, bisa diberikan kesempatan oleh beliau ya, Bapak Haji Irzani di Pondok NBDI ini, yang tentunya saya mengingatkan saya gitu ya. Alhamdulillah saya juga jebolan pondok gitu ya. Pondok saya dulu namanya Pondok Pesantren tertua, salah satu pondok pesantren tertua di Jawa, yaitu namanya Pondok Pesantren Jamsaren ya. Jamsaren itu sebuah pondok pesantren di tengah kota di Solo ya. Nanti silakan kalau ke Solo nanti bisa mampir Pondok Jamsaren nanti ya. Itu salah satu pondok yang tertua di Jawa gitu ya.
Dan alhamdulillah saya nyantri di sana selama 3 tahun, gitu ya. Sama tadi Pak Husnan, Pak Haji Husnan sampaikan ya, 24 jam di sini ya. Kami kalau pagi di sekolah umum ya juga sama namanya SMA Al-Islam namanya ya. Kalau malam di pondok gitu ya. Ada ilmu yang saya masih ingat tuh ta'alam fa'inal ilma wa fatlun wa inwanun. Nah, itu ilmu adab ya nggak salah gitu ya. Ya, ilmu adab ya. Jadi ini luar biasa ya, sebelum belajar ilmu umum harus adabnya dulu diperbaiki gitu ya. Jadi ini yang satu hal ya. Dan alhamdulillah juga saya anak-anak saya punya 4 anak, 3 anak saya di pondok pesantren gitu ya. Alhamdulillah di Jogja ini pondoknya yang bilang ya, biar dekat gitu ya. Kalau saya pondokkan di Mataram kan jauh gitu ya. Oke. Dan alhamdulillah mungkin semoga saya doakan semuanya jadi santriwan, santriwati yang soleh-solehah. Amin ya. Dan tentunya bisa hafid Al-Quran. Amin ya. Dan alhamdulillah saya juga sangat senang sekali. Ini anak saya yang pertama ini baru beberapa bulan yang lalu menghatamkan atau hafid Al-Quran gitu ya, insya Allah ya. Yang anak pertama, insya Allah, alhamdulillah ya. Jadi saya undangan ini saya sangat senang sekali gitu ya. Jadi seolah-olah saya mengunjungi anak saya ini ya di pondok pesantren di Jogja gitu ya. Sama loh, nyantri di mana aja sama ya. Jadi harapannya santri-santri yang di sini ini nanti akan menjadi generasi yang akan memimpin bangsa ini. Amin. Ya, oke ya. Biar agak semangat juga saya agak mohon maaf ya. Ya, kita yel-yel dulu ya biar semangat gitu ya. Kalau nanti saya bilang Indonesia pasti bisa, gitu ya. Indonesia pasti bisa. Indonesia ya. Santri ITSI sukses, gitu ya. Oke ya, semangat ya. Oke, kita coba. Indonesia, Indonesia, Indonesia. Santri ITSI, santri ITSI, santri ITSI. Tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa. Ya, ya. Jadi kita belajar di pondok ya, atau di mana saja itu ada 2 syaratnya. Tentunya syarat pertama apa? Dalam khususnya untuk mengikuti ini, yang pertama syaratnya adalah energi. Apa? Energi. Ya, energi yang ada atau semangat. Ya, semangat menuntut ilmu, tolabul ilmi. Ya, sejak lahir sampai di liang lahat kan kita wajib menuntut ilmu. Salah satunya juga ilmu agama ini ya, untuk yang mendasari ya, mengokohkan jiwa kita ya. Jadi ilmu yang di pondok atau nyantri lah minimal lah, ini harapannya akan menguatkan ya, karena muslim yang kuat itu akan dicintai oleh Allah daripada muslim yang lemah gitu ya. Itu yang pertama, semangat. Yang kedua apa? Partisipasi ya. Partisipasi itu ya, kalau zaman sekarang kan di zaman IT tadi disampaikan oleh Pak pembina Pak Husnan, Haji Husnan tadi adalah saat ini di zaman abad 21 itu abad informasi. Nah, dan itu bukan segala-galanya. Ya, tadi sempat menyinggung ya, AI ya. AI itu bukan segala-galanya. AI itu hanya sebagai tool. AI itu hanya sebagai apa? Media, sebagai alat saja. Tetap manusia. Manusia yang cerdas, manusia yang memikirkan, manusia yang membuat, gitu ya. Jadi harapannya gitu ya, rekan-rekan atau santri-santri yang ada di pondok pesantren ITSI ya, ini nanti bisa menguasai agamanya juga luar biasa. Syukur-syukur tadi hafid Quran gitu ya. Silakan tadi kami nanti juga bisa membantu kalau mau masuk di perguruan tinggi kami ya. Ada program
prestasi gitu ya. Ada program namanya Hafid Quran juga ada gitu ya. Dan ini nanti mungkin bisa, dan salah satu yang sudah bekerja sama dengan pondok di Indonesia itu pondoknya Buya Yahya. Ya, di Buya Yahya itu pondoknya kan di mana-mana ya. Ada salah satu pondok itu ada di di Purbalingga. Itu kebetulan dekat kampus kami. Jadi kalau malam sekolah di kalau malam di santri Buya Yahya ya, di namanya Baja ya. Baja ya, kemarin kita sudah MOU, mungkin boleh nanti kita MOU juga boleh. MOU dengan sini ada PKS, ada implementasinya, nanti santri-santri SMA yang ada di sini nanti bisa kita salurkan di sana. Ya, insya Allah ya. Oke. Nah, ini kebetulan ya kan, karena saya juga di bidang kerjasama gitu ya. Jadi harapannya sekalian kita menjalin silaturahim yang nantinya bisa berkelanjutan ya. Yang monggo nanti kalau mau informatika juga ada ya, mau kedokteran juga ada, mau teknik geologi, insya Allah kami sudah ada 89 program studi ya. Oke. Ya, oke. Baiklah, kemudian selanjutnya, jadi kalau kita berpikir ya, atau kita melihat situasi sekarang ini ya, ada 4 hal yang harus kita punyai ya sebagai generasi apa? Generasi Z. Kalau ini udah generasi apa ini? Gen Z, ya, Gen Z ya, milenial. Nah, ada 4 hal yang harus dikuasai ya. Yang pertama adalah kita harus bersikap apa? Critical thinking, 4C. Ya, 4C. C pertama adalah critical thinking. Ya, berpikir apa? Kritis. Ya, nggak apa-apa ya. Jadi sekarang dengan sumber ilmu ya. Jadi kita meskipun kita di daerah terpencil atau apapun ya, dengan cukup punya koneksi ke internet ya, ini kita bisa mengakses sumber-sumber ilmu yang ada di dunia. Artinya, meskipun kita di daerah, di mana aja, cukup ada koneksi internet, kita bisa mengakses ilmu yang ada di Amerika, ilmu yang ada di seluruh dunia. Ya, jadi artinya yang dibutuhkan kita apa? Tadi saya diberikan ilmu oleh beliau Pak Haji Irzani, ada 4 hal juga di NBDI ini. Yang pertama adalah kita yakin. Nah, tadi ya, yakin. Yang kedua apa? Ikhlas, istiqomah, dan sabar. Nah ini ya, luar biasa ini ya. Ini wajib dipunyai santri-santri NBDI ya. Jadi dengan critical thinking tadi, kita mensikapi ilmu-ilmu yang ada di, khususnya sumbernya yang berbagai macam, kita juga jangan terlena. Apalagi informasi yang berseliweran ini ya, ada namanya apa? Hoax. Ya, kita harus tabayun. Harus dilihat sumbernya dari mana informasi tersebut. Ya, jelas ya. Kalau di Quran Al-Hadis itu jelas sekali ya. Yang namanya misalkan kebersihan sebagian daripada iman. Nah, coba sudah diterapkan belum ini di pondok? Dulu saya kalau mondok itu zaman dulu tuh ya, kalau mondok belum gudiken. Nah, gudiken itu bahasanya apa kayak? Belum punya penyakit apa itu? Ya, itu belum mondok katanya. Itu paradigma dulu. Kalau sekarang sudah keren-keren semua ya, ganteng-ganteng semua ini santri-santrinya ini ya. Luar biasa ya. Ya, saya ngalami dulu penyakit. Ya karena kebersihannya nggak dijaga sebetulnya itu ya, bukan karena mondok itu harus gudikan gitu ya. Ternyata itu persepsi yang salah. Ya, kalau pondok sekarang modern gitu ya, yang mungkin berbagai cara mengelola pondok pesantren yang luar biasa ini ya. Itu yang pertama, critical thinking. Jadi meskipun di daerah atau di desa atau dimanapun berada, cukup dengan koneksi internet kita sudah bisa mengakses ilmu-ilmu yang ada di sana. Tinggal bagaimana kita mengambilnya, bagaimana kita mengimplementasikannya, ya, untuk di kehidupan, untuk kebermanfaatan untuk umat. Itu yang pertama. Yang harus kita punya, critical thinking.
ya, berpikir kritis, ya, berpikir terus ya. Ilmu itu kan kadang kita sudah, kalau bahasanya apa, kecanduan ya. Kalau apalagi ilmu apa, nahwu sorof, nah, saya udah lupa ya, fa'ala apa namanya, fa'ala maf'alun apa itu, lupa saya. Ada 9 perubahan ya, fa'ayah mulu fa'lan wa maf'alan fa fa'ilun badaka maf'ulun, ya itu ya. Saya hafal dulu, Masya Allah. Sekarang ya, ini ilmu yang luar biasa ya. Bahasa yang paling susah kan bahasa apa? Bahasa Arab. Perubahannya sampai 9 ya. Kalau bahasa Inggris kan hanya 3 ya, past tense, present tense, ya, ada 3. Kalau bahasa Arab sampai 9, luar biasa ini. Jadi santri-santri ini beruntung sekali bisa mengenyam, khususnya banyak belajar ilmu agamanya, gitu ya. Oke, itu yang pertama, 1 ya, critical thinking. Yang kedua adalah apa? Kreatif. C yang kedua, kreatif. Nah, jadi kalau zaman sekarang kita tidak kreatif, ketinggalan, ya, akan ditinggal oleh yang lain, ya. Kreatif itu banyak sekali ya. Mungkin dalam hal kita belajar tadi ya, ini harus bagaimana kita apa namanya mencari ilmu itu juga harus dengan tidak hanya satu ustadz ya, banyak ustadz ya. Ya, tadi juga saya diskusi dengan beliau Pak Azhir Zani, teman kita itu guru kita juga, gitu ya. Tidak hanya mungkin ustadzah di pondok gitu ya, kenalan kita dan sebagainya, kan saling sharing terus ya, akan nambah. Ya, jadi jangan aturan agama kita Islam itu kan jangan memutus apa? Tali silaturahim. Ya, kalau bahasa kita namanya networking. Nah, kalau punya bisnis, punya networking, alhamdulillah saya juga punya networking di seluruh Indonesia. Ya, kebetulan saya juga salah satu penggerak sepeda, ini sepeda ya, di Indonesia. Ya, setiap provinsi itu ada itu ya. Jadi kita bisa koneksi kemana-mana. Ya, dengan juga organisasi-organisasi di bidang IT juga kita punya namanya Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Informatika dan Komputer, dan insya Allah kita koneksi setiap provinsi di Indonesia. Nah, itu networking, gitu ya. Networking atau silaturahim itu bisa dibawa kemana-mana. Misalkan nanti rekan-rekan yang di sini kan nggak tahu nanti ya, 10 atau 20 tahun yang akan datang ini jadi pebisnis semua ya, jadi pengusaha semua, gitu ya. Mungkin juga ada yang jadi dosen, ada yang jadi presiden, amin ya, menteri, gitu ya. Alhamdulillah. Nah, nggak tahu kita kan, tapi kan sekarang kewajiban santri-santri ini adalah belajar, ya, belajar yang apa? Jihad ya, sungguh-sungguh ya, untuk menuntut ilmu ini ya. Tentunya tujuannya tadi untuk kemanfaatan umat. Itu yang kedua, kreatif ya. Nah, kreatif ini juga bermacam-macam, apalagi dengan teknologi ya, teknologi ini ya. Nah, dengan teknologi ini kita dituntut untuk istilahnya membuat ya sesuatu lah ya. Mungkin yang paling gampang rekan-rekan adalah apa? Punya apa? Yang gini-gini itu. Hah? TikTok ya, TikTok. Itu kan salah satu media juga ya. Nah, sebetulnya itu bisa diarahkan bagaimana media yang banyak sekali, ada TikTok, ada Facebook, ada Instagram, ada apa lagi? Hah? Twitter, X ya, sekarang namanya X ya, setelah dibeli Elon Musk ya, Elon Musk, nah namanya X. Nah, itu kewajiban kita bagaimana kita berkreativitas, dakwah ya, menyampaikan kebaikan melalui media-media tersebut. Coba satu santri buat konten kebaikan, udah berapa santri nih tadi? 800 santri ya. Itu bisa diajarkan seperti itu. Satu santri buat sebuah konten kebaikan, bebas apa aja, kan banyak banget ya. Kebaikan dengan sesama, kebaikan dengan ustadzah, kebaikan dengan ustadz, kebaikan dengan
apa namanya, orang tua, dibuat sebuah konten yang mungkin hanya jangan lama-lama, generasi scroll. Sekarang kan generasi scroll ya. Pengennya hanya nontonnya cepat gitu ya, namanya generasi scroll. Nah, itu untuk kreativitas. Itu dituntut gitu ya. Kalau tidak dimulai, yes, nanti kontennya diisi yang negatif-negatif. Nah, mungkin bisa deh santri sekarang diajarkan membuat konten seperti itu gitu ya. Bagaimana agar mengisi ya dunia maya namanya. Jadi kita sekarang hidup di dua dunia ya, dunia nyata dan dunia maya gitu ya, dunia online. Nah, itu kewajiban kita mengisi konten-konten yang kreatif untuk dakwah. Ya, itu tugas-tugas kita tentunya ya. Siapa lagi nanti yang akan membuat konten kalau yang bukan untuk kebaikan ya, bukan untuk kemaslahatan dan lain sebagainya. Itu kreatif ya. Yang kedua, kita harus kreatif ya. Inovasi, artinya kreatif itu dengan teknologi seperti ini akan mudah sekali ya membuat inovasi-inovasi ya. Jadi kehidupan sekarang ini di alam dunia maya ya, dicampur dengan dunia nyata gitu ya. Itu adalah sebuah perpaduan ya. Generasi mungkin banyak menyebut ya, ada generasi rebahan ya. Nah, jadi sekarang model-model apa namanya, pekerjaan itu macam-macam ya. Ada nggak harus ngantor ya, namanya remote ya, remote job. Banyak sekarang tinggal di desa tapi kerjaannya di Singapura, kerjaannya di Amerika. Banyak di teman-teman saya di Purwokerto itu udah di desa aja, tapi ini pelihara tuyul loh, kaya banget orang ini gitu ya. Itu bisa itu udah sekarang. Contoh misalkan yang berada di dunia maya itu banyak kerjaan yang ditawarkan, misalkan membuat desain atau logo. Satu logo itu dihargai sekitar 5 juta, 10 juta. Tapi ya kompetitif. Ya. Kita berburu pekerjaan di internet, nanti yang paling baik yang diambil. Artinya apa itu? Skill kita harus di-upgrade. Skill di-upgrade itu gimana? Ya harus diajarkan. Gitu ya. IT-nya banyak banget, ada desain, ada programmer, ya, ada apa namanya, jaringan ya, atau istilahnya adalah jaringan komputer ya, networking ya. Nah itu kemudian ada istilahnya apa namanya, digital marketing yang baru ya. Digital marketing itu bagaimana kita menjual produk gitu ya, ya secara digital, secara online. Itu luar biasa. Ini cerita ya, di depan kampus saya ini ada sebuah perusahaan digital gitu ya, yang omsetnya itu tiap bulan 50 juta, 50 miliar. 50 miliar. Itu perusahaan digital. Ya. Itu anak-anak muda nih, anak-anak lulusan SMA diajari untuk apa namanya, berjualan online gitu ya. Nah, itu sudah seperti itu. Saya kira ini juga perlu ini ya diajarkan ke rekan-rekan atau santri-santri itu ya, bagaimana melek IT, melek teknologi. Ya, jadi tidak hanya untuk main-main aja gitu ya, tapi nggak apa-apa. Ya, game itu juga perlu. Biar tahu logiknya ya. Ya, kalau nggak tahu cara kerjanya game kan nggak akan kreatif nanti ya. Tapi jangan terlena main game. Ya, jadi berpikirnya nanti bagaimana membuat game. Nah, itu diajarkan nanti di informatika. Ya, jadi kita tidak hanya penonton, tapi juga pelaku membuatnya itu gimana ini. Nah, itu kreativitas. Yang kedua, yang kedua, tadi critical thinking, kreativitas. Ya, akhirnya kreativitas itu menumbuhkan atau menghasilkan yang namanya inovasi. Ya, jadi saya juga teringat dulu waktu tahun awal-awal internet kita buat namanya jaringan informasi Islam. Ya, itu kita mengumpulkan dan mempunyai visi bagaimana memelekkan IT ini ke pondok-pondok. Salah satu programnya dulu. Ya, saya beberapa kali juga waktu itu mungkin saya masih kuliah S1 waktu itu ya. Kita juga sudah terjun ke pondok-pondok bagaimana
mensosialisasikan ya pemanfaatan teknologi informasi ini ke pesantren-pesantren gitu ya. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga adalah yang harus punyai seorang generasi milenial. Yang ketiga adalah communication. Ya, komunikasi. C yang ketiga, komunikasi. Ini perlu sekali ilmu ini ya. Ilmu untuk public speaking, gitu ya. Ilmu untuk menyampaikan dakwah itu perlu, ya. Mungkin diajari mubalek gitu ya, diajari pidato mungkin ya. Nah, jadi kalau saya dulu di doktrin dari pondok itu, lulusan pondok itu minimal bisa ngimami. Ya, kalau sudah pulang ke kampung gitu ya, di keluarganya ya, sudah pernah jadi imam, Mas? Belum. Sudah, imam. Ya. Yang sudah hafal 2 juz mana? 2 juz. 5 juz. 15 juz. 15 juz, Mas. Kok kasihnya? Ini doa ini ya. Ya, semoga nanti bisa menghatamkan semuanya. Ya, gitu ya. Nah, itu ya, ini namanya kompetensi. Ya, jadi santri itu juga harus punya kompetensi gitu ya. Kompetensi. Kalau dulu mungkin waktu saya masih zaman dulu santri minimal bisa ngimami gitu ya. Kalau lulus dari, nah sekarang mungkin lain ya. Santri minimal kalau pulang bisa khutbah Jumat, atau minimal lagi mungkin bisa ngisi kultum. Nah, sudah pernah ngisi kultum, Mas? Di mana? Di rumah? Di masjid sekitar rumah? Benar? Benar ya? Masya Allah. Lewat tangan. Ya. Ya. Itu ya, komunikasi itu perlu sekali dilatih. Ya, kalau nggak dilatih nggak bisa ya, latih ngomong ya. Kalau pidato itu bahasa Arabnya apa? Bahasa Arabnya pidato? Apa? Hah? Iqomah. Hitobah, ya. Hitobah, ya, latihan hitobah. Khotbah, ya. Hitobah, ya, khotbah ya. Nah, itu salah satu cara untuk melatih komunikasi. Ya. Itu banyak diimplementasikan di lapangan komunikasi ini ya. Jadi kalau teknologi itu kan TIK, teknologi informasi dan komunikasi. Itu secara tools ya. Buat email, elektronik mail punya semua ya. Wajib sekarang ya, email itu harus punya ya. Kan gratis pakai Gmail atau pakai ya syukur-syukur nanti sini buat server sendiri gitu ya. Semuanya dikelola sendiri. Kalau saat ini kan kita masih pakai ya, meskipun buatannya orang sono gitu ya. Gmail kan di Amerika sana ya. Nah, sebenarnya kita juga bisa buat. Kalau kampus kan biasanya kan nama kampus kebesaran, misalkan hamzanwadi.ac.id itu kan bisa dibuat email gitu ya. Itu dulu masa lalu saya ajarkan gitu ya. Kemudian itu untuk komunikasi ya. Kemudian ya sosmed. Sosmed itu media komunikasi kita, tapi kan secara digital ya. Kemudian apalagi tadi yang sampaikan YouTube. Nah, buat channel YouTube luar biasa untuk dakwah. Ya, di sini Ustadznya udah banyak channelnya ada ya. Ini kayaknya online, tadi saya dikasih tahu Pak Haji Erzani katanya online ya. Kita sapa semua pemirsa yang ada di dunia. Ya. Saat ini ya, kita sedang sharing ya, berada di Pondok Pesantren Hikmatus Syarif di Lombok NTB. Nah, lah, biar kelihatan oke gitu ya. Kan tahu kalau NTB gitu ya. Ya, ini salah satu media. Ya. Kita bayangkan coba setiap ustadzah membuat konten 7 menit aja di YouTube gitu ya. Terus tiap hari gitu kan lama-lama konten dakwahnya kan luar biasa. Ya, materi fikih, materi syariah, ya, materi adab, materi akhlak, ya, sebagainya ya. Dan itu nggak akan habis nih ya, kitab banyak banget ya. Kitab tafsir Jalalain ya. Nah,
Itu luar biasa ya kalau kita kupas satu persatu. Ya, itu harapannya memang itulah kita manfaatkan teknologi informasi untuk menyebarkan dakwah menggunakan teknologi. YouTube yang luar biasa itu bisa kita optimalkan, ya, tidak hanya untuk melihat yang mungkin tidak bermanfaat, tapi yang untuk untuk mengupgrade ya ilmu ya, yang mungkin ada yang santri yang belum bisa mondok gitu ya, mungkin bisa lihat pondok pesantren Hikmatus Syarif dari channelnya YouTube pondok pesantren isi tadi gitu ya. Itu yang ketiga. Ya, communication. Ya, C yang ketiga. C yang keempat, ya, yang terakhir itu apa? C yang keempat terakhir. Ayo, ada yang bisa? Nah, kasih hadiah nanti. Hadiahnya apa dia? Hah? C-nya yang terakhir? Wah, connection mirip ini, hampir mirip. Connection ya, ini hubungannya dengan teknologi, wah terkoneksi ya, ya benar. Tapi yang tepat adalah kolaborasi. C yang keempat. Ya, jadi kalau kita tidak punya media kolaborasi ini akan susah. Ya. Artinya ilmu ini kita harus kolaborasikan ya, antara kami ya. Jadi ceritanya ini ya, saya itu S1-nya bukan komputer rekan-rekan semua, santri-santri semua. Saya S1-nya peternakan. gitu ya. Fakultas peternakan ya. Kemudian S2-nya di ilmu komputer UGM, ketemulah beliau Bapak Haji Irzani di sebuah organisasi namanya HIMPAS, Himpunan Mahasiswa Muslim Pasca Sarjana UGM. Ketemu di situ alhamdulillah tahun 2000 ya, Masya Allah. Ini mulai pertemanan dengan beliau ya. Dan saya S3-nya ilmu komputer. Jadi memang IT ini semua jurusan bisa masuk. Ya mau jurusan apapun, ya mau sastra Arab, mau sastra Jawa, mau sastra Mataram, ya. Itu bisa diterima semua di jurusan teknologi informasi. Ya, dan luar biasanya sekali yang biasanya kalau kita lihat ya, semua instansi, semua industri, semua pendidikan itu butuh yang namanya teknologi informasi dan komunikasi. Nah, artinya apa? Ini sebuah bidang ilmu yang semua bisa menerimanya. Artinya tidak ada ruginya ya, dan semua bidang pun bisa belajar teknologi informasi dan memanfaatkannya. Apalagi dengan teknologi robotik yang sekarang lagi marak itu dijual robot, sekarang udah robot untuk menanam, robot untuk memetik kelapa, itu sudah ada namanya humanoid. Ya, robotnya namanya humanoid. Yang bisa di searching nanti ya, sudah dijual umum gitu ya. Untuk membantu, bukan menggantikan ya, membantu pekerjaan manusia. Nah, nanti lama-lama Anda bisa belajar dengan robot, belajar nahwu sorof gitu ya. Bisa nanti mungkin ya, diciptakan itu ya. Jadi setiap saat bisa belajar terus ya, tinggal nyetel aja. Misalkan, itu kan ide-ide kreatif ya. Ya. Jadi harapannya kolaborasi ya, santri-santri ini nanti ke depan ya, mungkin berpikirnya kita nggak sekarang ya, ke depan mungkin 4, 2, 3, 7 tahun yang akan datang, tapi dasarnya sekarang ya, santri-santri sekarang belajar di sini itu akan membuat ekosistem nanti ya, ekosistem dan tentunya memperkuat ya, memperkuat umat. Harapannya seperti itu. Kalau rekan-rekan punya prestasi, nah itu ya, kalau kita istilahnya legacy, hidup itu harus punya legacy, hidup itu harus meninggalkan kebarokahan. Ya, itu yang luar biasa. Seperti beliau pahlawan nasional ya, beliau TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Majid yang subhanallah ya, artinya meninggalkan sebuah legacy ya. Salah satunya ini hasilnya. Gitu ya. Jadi harapannya santri-santri di sini nanti mengikuti jejak beliau juga. Gitu ya. Indonesia Pondok Isi. Insya Allah, apa ya? Saya kira untuk
sharing ya, yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Semoga nanti kita bisa silaturahim yang lebih intens lagi ya, dan kami tunggu nanti kita akan mungkin action langsung saja, mungkin Pak Kepala Ketua ya, Pak Lurah Pondok ya. Nanti kita bisa buat MOU gitu ya dengan Pondok Pesantren Hikmatus Syarif ya, dan nanti kita akan ada action nanti ya, kan kita bisa online juga, nggak harus ke sini gitu ya, nanti bisa kita follow up ya. Demikian yang bisa saya sampaikan ya, mohon maaf ya. Dan satu hal, saya punya produk ya, bisa diakses, saya kasih gratis di sini ya, produk digital ya, nanti bisa diakses di, mungkin bisa dicatat, nhapreneur.com ya, nhapreneur.com. Nah, ini legasi saya ya, legasi saya. Saya punya produk sekitar 10-an lebih gitu ya, produk digital free untuk santri semua, nanti bisa belajar di situ. Nah. Coba lihat tulisannya. Lihat tulisannya. Wah, tulisannya kayak cakar ayam ini. Oh, belum sini, tulisin sini. NH Premium piye? nhpreneur .com. .com itu menyatakan komersil. Banyak sekali kan, ada .net, .com, .id ya, nanti belajar ya. Ya, dan buat seperti ini nggak susah, gampang kalau udah bisa maksudnya. Gitu ya. Bisa itu harus skillnya di-upgrade gitu ya. Ya. Oke ya, tahu ya? Nah, silakan nanti bisa daftar, nanti akan saya konfirmasi, kemudian Anda akan mendapatkan produknya ya. Jadi silakan santri-santri, atau itu namanya e-commerce ya. E-commerce itu adalah perdagangan online. Jadi jual beli produk digital. Produk digital itu adalah produk yang buatnya sekali, untungnya berkali-kali. Tapi untuk membuat sekali ini butuh effort, butuh energi, butuh ide kreatif tadi yang berinovasi itu. Ya, silakan nanti mungkin santri-santri di sini membuat produk digital, belajar bahasa Arab yang simple misalkan, boleh belajar nahu sorob yang simple, dibuat digital ya, dibuat digital. Itu juga untuk menunjukkan ya, apalagi mau promosi ini ya, Pondok Pesantren ini kalau punya produk-produk digital, seluruh Indonesia, seluruh dunia akan mengaksesnya itu ya. Silakan nanti bisa diajarkan juga itu, mungkin membuat produk-produk digital yang mungkin sifatnya adalah ilmu-ilmu agama yang ada di sini ya, didigitalkan gitu ya. Kan Quran digital udah banyak, hadis digital juga banyak. Mungkin mulai yang ciri khas yang ada di Pondok Pesantren Hikmatus Syarif mungkin bisa dimulai ya. Kalau nggak dimulai kapan? Atau siapa yang akan mulai? Ya santri-santri ini nanti bisa diajarkan untuk seperti itu, memanfaatkan teknologi informasi. Oke, saya tutup. Indonesia, pesantren sih. Alhamdulillah, demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.